buat apaan itu handphone yang gue bilang gitu kan. Yang Android udah pas kejual nih, cepet gitu ya. Iya si B hamil 3 bulan. Jual apa itu buat Hmm. apa maksudnya kan? Setelah pukulin gue udah ada mandi dikit, gue bilang itu duit buat apa sih? Oh, lu tanya. Gue tanya buat aborsi. Wah makin naik lagi sama Naik teman-teman lagi gue. dong. Wow, udah saya sampai udah parah deh. Ntar gue kasih lihat fotonya tapi nggak ya buat lo pribadi aja lah ya. Yo, welcome back di Gorilla Rocks dengan Besti. Apa Bimo Besti? Based on true story. Oh, Based on true story. Kali ini gue pengen ngulik ceritanya Bimo yang kemarin katanya lo kena musibah nih. kerampokan. Oh, tapi beneran kan? Besti ini true story nih. True Bukan story cerita apa? nyata. Belum lama-lama banget soalnya kejadiannya. Sekitar Kisah nyata kan nggak dibuat-buat ya? nyata banget ini. 100% real. 100% real, surreal-realnya. Oke, sereal-realnya. Oke, gak usah banyak basa-basi. Ceritain Bim, gimana Bim kejadiannya? Jadi kejadian itu waktu itu gue lagi ada gawean di salah satu tempat wisata. Iya. Habis itu gue bawa beberapa orang lah ya. Nah habis itu gue tuh ini izin ke orang tuanya salah satu kru gue ini buat ikut bekerja, ya kan? Nah, Oke. diizinin tuh, udah. Singkat ceritanya nih, jadi pada suatu malam nih, ya Tunggu. Ini dia kru lo cowok cewek nih? cewek, Oh cewek. akhirnya terus kayak di hari keberapa gitu, bokap nyokapnya nge-WA gue, gitu kan. Pokoknya memastikan anaknya beneran kerja gitu, bukan main. Kayak Oh gitu. jadi dia tuh dibawa kerja sama lo? Iya. Oke, lanjut. Situ gue punya tanggung jawab mengantar teman gue ini pulang karena waktu itu jamnya udah lumayan larut ya. Terus kayak bokapnya udah nelponin terus tuh. Nah udah kira gue bilang sama dia, lo mau nggak mau lo harus pulang bareng gue bilang gitu kan. Emang kenapa? Ya bokap lu nih, gue punya tanggung jawab nih gitu kan. Sudah lah, keluarlah kita dari tempat wisata itu kan. Sampai di daerah Pondok Gede tuh, Pinang Ranti tepatnya ya. Dia minta diturunin di salah satu hotel yang ada di situ tuh. Pinang Ranti. Daerah Pinang Ranti. Iya udah dong, maksud gue. Lu gue drop di sini, ntar kalau udah kelar bilang gue gitu ya kan. Oh dimulai dari sini nih. Nah, gue nggak tahu tuh dia di hotel itu sama siapa ngapain. Jadi lu gak nganterin dia pulang, tapi lu nganterin dia ke hotel. Iya, Itu cewek. ngedropin dia doang. Dropin. Oke, terus Terus gue bilang, lu gue tungguin di minimarket sana ya gitu kan. Kurang lebih jaraknya dari hotel 1 kilo lah, kayak gitu. 1 kilometer. Habis itu, ini orang kok nggak datang ya. Udah sampai udah sampai tuh minimarket tutup. Nah. Ya udah gue di depan situ aja, di depan Indomaret nungguin dia. Nggak lama dia datang tuh. Nyeker nih. Dia jalan kaki. Turun dari kayak Gojek gitu lah. Oh. Gojek online. Iya. Pokoknya turun dari situ nyeker. Terus dia bilang ke gue, Bim sepatu gue dibuang siapa tuh? Iya, jadi tadi di sana tuh ternyata ada mantan gue. Dia bilang gitu kan. Di hotel. Di hotel itu. Terus gue bilang, ya udah sekarang pulang deh, bokap lu udah nelfonin nih, ribet. Gue gak enak jadinya kan kalau misalnya dicari-cariin kayak gitu kan. Jadi kayak dikejar-kejar gitu loh. Nah udah pas gue mau pulang nih, anterin dia balik, gue menepi dulu tuh, memastikan dia mau pulang nih si cewek ini. Sorry gue potong. Itu kejadian jam berapa itu? Sekitar jam 11, jam 12-an lah. Oh berarti gak lama lu balikin dia ke hotel, lu nongkrong di Indomaret, terus tiba-tiba dia datang pakai ojek online dan nyeker. Oke, Nah, terus habis itu udah sampai mana tuh tadi tuh? sampai situ. Habis itu dia kayak, Bim mending lo pulang deh sendiri, kita turunin gue di sini, tadi gitu kan. Gue bilang kayak, wah jangan dong, gue punya tanggung jawab nih nyokap bokap lo gitu kan. Karena gue udah berjanji tuh, ya ntar kalau udah pulang gue anterin pulang, gue bilang gitu. Oke. Gitu. Nah habis itu pas lagi berhenti nih, tiba-tiba datang lah nih ada 2 motor Erek King. Ini lu udah pulang nih? Udah, arah mau nganterin dia, arah balik mau nganterin nih cewek nih. Oh berarti nggak jauh dong, balik ke rumah. Iya. Oke. Tapi kan sebelum gue anterin pulang ke rumah, si cewek ini minta minggir dulu nih. Minggir apa ya? Dan bilang kayak, Bim mendingan lu turun gue di sini, lu cabut. Gue bilang gitu kan. Oh. Ya yang tadi gue bilang, jadi kayak ya nggak bisa, gue punya tanggung jawab sama nyokap bokap lu kayak gitu ya kan. Habis itu
begitu ada gini turun, datang nih, jadi kan mobil gue di sini nih, motor dari sini nih, gue lihat gini, mereka teriak gue turun, gue kaget dong, panik dong gue, ya kan, bukannya turun, gue terabas tuh, jadi untungnya di motor kesini nih ngumpulnya, berapa meter? jadi 2 Kanan kiri? kanan kiri, kira gue lurus maju, mulai ugal-ugalan tuh gue mobil, ya kan, karena kaget dan panik gitu ya kan. Terus si temen gue bilang udah makanya tadi gue bilang turunin gue nggak bisa gue gitu kan, gue tetap nggak bisa gitu loh, ya kan. Saat gue agak ngebut lagi, terus gue ke kanan, niatnya gue pengen ke kantor polisi kan. Saat pas gue udah belok ke arah kantor polisi Pondok Gede tuh, wah portalnya ditutup, gue jadi kayak Wah, buntu. mentok, iya buntu. Harus ini sih. Tuh cewek tiba-tiba turun dari mobil, udah kayak gitu kan gue nggak tahu harus ngapain lagi selain gue turun. Ya udah. Akhirnya gue dengan jiwa yang masih kaget, masih Jam 1 kali ya. jam 1-an tuh, gue turun tuh. Gue bilang, kenapa nih? Bilang. Terus si teman gue yang cewek ini dibawa nih sama teman-teman yang lain. Oh, sama teman-teman yang lain. dia kenal sama tuh cewek. Kenal, karena ada satu mantannya nih di mantannya itu yang nyetopin di mobil lu itu mantannya. Iya. Oh. Udah aja deh. Udah lu masuk deh, jangan ngobrol di sini, gue bilang gitu kan. Terus kata si salah satu orang ini, ya udah ke sana aja ya, kata dia. Sana tuh kemana? Ke tempat nongkrongnya dia. Oh, jadi di mobil bertiga nih. Berdua gue. Si cewek ini naik motor sama teman-teman yang lain. Mantannya yang malu. Iya. Oh, tapi lu nggak khawatir? Enggak, gue udah gimana ya? Ya apapun yang terjadi harus gue hadapin tuh malam itu tuh. Ya, mikirnya udah kayak gitu ya gue. Ya kan, terus udah gue dibawa ke tempat nongkrongnya dia. Gue udah tanya gini, lu kenapa kabur? Sempet ada tekanan lah, sempet kayak gua itu udah di tempat nongkrongnya mereka nih. Tempat nongkrong mereka. Di base campnya mereka kayak gitu. Ada orang lagi nggak? Enggak ada, cuma 4 si motor yang 2 ini tadi sama si cewek ini dan gue berenang dari sama gue berenang kan. Nah, habis itu udah gue udah tanya kayak gitu, dia bilang, ya sekarang gimana? Gue kabur, kaget kali tiba-tiba gue disamperin dan dibilang, turun. Gak ada orang yang kaget digituin ya, terus gitu dia. Ya udah, nah ngobrol, sempat ada tekanan tuh kayak gue gak ngerti deh dia neken gue nih. Oh kalau lu gini, pokoknya ada ancaman sedikit lah, diintimidasi habis gue kayak. Habis itu udah gue ngobrol, udah mulai gue bisa aja ngobrol nih, bisa aja ngobrol santai gitu ya kan. Nah gue dikasih minuman dah tuh sama dia. Jadi gue diajakin minum tuh di memabukkan, minum-minuman yang memabukkan. Mantap. Lanjut. Miras. Lanjut. Jadi kasih minuman gue minum terus sambil ngobrol gitu kan. Lu doyan sih. Iya sih doyan. Terus ya jangan kebanyakan nih buat lo semua yang nonton ya. Lo jangan pernah. Jadi salah lu pakai minum sih. Soalnya kayak daripada gue kenapa-napa kan, gue lanjut aja pengen yang mau gitu kan. Nah habis itu udah habis berapa botol tuh, lumayan banyak deh. Ketika gue udah agak sedikit goyang, gue memutuskan untuk kencing. Nggak bisa gitu kan. Terus nih gue kalau mandi set, nah keluar dari kamar mandi nih, gue ngomong gini nih ke mereka semua nih, duh kayaknya rebahan enak nih. Gue rebahan ya kan. Itu gue udah nggak terintimidasi sama sekali karena udah merasa nyaman nih. Karena oke, gue udah mulai ikut alur obrolan mereka dan mereka komunikasi luarnya udah jalan nih. Ngobrol kayak gitu udah topiknya udah beda. Udah topik lain. Udah ngomong lain kayak gitu. Reset. Nah gue itu kan orangnya kalau lagi kayak gitu, barang-barang tuh gue taruh dalam tas semua tuh. Handphone lah, kunci mobil semuanya gue taruh dalam tas. Tasnya lu bawa ke dalam. Tasnya buat, ya kan kita nongkrong di depannya gini nih, di ruang tamunya gitu lah ya. Ya udah tasnya gue taruh situ dong, karena dia tuh kan mau pipis doang nih. Mau pipis habis itu rebahan bentar lah gitu ya. Terus gue di ruang tamu beserta isi-isinya. Nah sekitar jam-jam 9 pagi gue dibangunin tuh. Gue dibangunin tuh, lu gak kerja gitu. Oh iya, bangunin lu siapa nih? Si teman gue yang cewek ini sama mantannya. Oke. Tapi masih ada teman-temannya juga yang lain, beberapa lah. Oke. Lengkap gitu, udah nggak lengkap kayak malamnya gitu kan. Terus gue liat kayak kunci mobil gue di mana ini, dikasih nih di tas gue ada. Gue kocok-kocok tuh kunci mobil.
Terus kok enteng? Pas gue buka STNK gue gak ada. Satu STNK, ya kan? STNK gue kemana nih? Tapi mobil ada? Ada. Oke. Nah alibinya si temen gue dan mantannya ini, wah nggak tahu, tadi dicari dulu gini segala macam lah, ya kan? Terus pas gue liat lagi, handphone gue dua-duanya nggak ada. Ya Tas. di tas. Tapi tas gue ada dan bentuknya masih seperti gue tinggalin terakhir kali tuh. Oh, lu masih ingat? Masih. Terus itu udah, gue tanya lagi, ini kemana nih handphone gue? Gue bilang, ya udah nanti dicari gini, kata dia gitu kan. Terus kalau ketemu dikabarin, sekarang mah belah kita berangkat kerja dulu. Si teman gue yang cewek ini bilang gitu. Oh, oke. Karena kan lagi satu event, ya kan. Habis itu udah cabut. Pakai teman ini, keadaannya udah maret-maret tuh. Gue udah disalahin kanan kiri. Maret maksudnya gimana tuh? Kayak ya gue diomelin dari pihak sananya, dari atasan gue juga kan. Terlambat. Terlambat. Oh, gara-gara terlambat. Terlambat dan di pagi hari itu jadi chaos karena gue gak ada gitu. Oh, karena lu nggak ada. Jadi anak-anak ini kerjaan gak ada yang ngatur. terbengkalai. Pekerjaan terbengkalai. Oke. Jadi kayak gue berantakan lah pokoknya kerjaan dia pagi itu kayak gitu kan. Udah gue minta maaf nih sama teman-teman gue, saat sorry nih gue kena musibah gini gue jelasin lah ke atasan gue juga kayak Berarti gitu. lu ngasih tahu handphone lu hilang kayak gitu. Nah terus kebetulan salah satu kru gue ada yang bokapnya aparat nih, ya kan. Oke. Dia bilang kayak mau dibantuin sama bokap gue gak buat temenin lu nyari gini. Boleh, gue bilang gitu kan, boleh. Nah ya udah, emang bokap lu dari mana? Dari rumah sih di Cilandak, di daerah Cilandak kata dia gitu kan. Ya udah, nah pas tuh beberapa jam kemudian bokapnya datang kan. Bokapnya datang, gue bilang, om, gue nggak bisa nih kalau nyetir sendiri nih. Karena pikiran gue gimana-mana kan. Gue ajak temen satu ya, gue. Ya udah, gue ajak temen gue buat bantuin gue nyetir gitu kan. Nah, di situ gue ceritain dulu tuh kejadiannya sama si bokapnya temen gue ini. Abis itu kayak, ya udah sekarang mau mulai dari mana nih, kata dia gitu kan. Kita samperin ke rumah ini cewek. Oh, Gitu kan. tapi berarti lu udah ada indikasi si cewek nih Iya. yang maling tuh HP. Iya. Makanya lu ke sana. Feeling gue kesana. Nah, terus Sekarang mau ngejelasin bokap, sekarang bukan ngejelasin, sekalian gue pengen tahu nih cewek ada nggak di rumah itu. Karena dari tadi tempat base camp itu dia minta diturunin lagi di hotel yang sama kayak yang semalam. itu pas udah pulang kerja atau? Pas mau berangkat. Kan gue tadi dibangunin jam 9 tuh. Oh, dia turun lagi di situ. Dia nggak ke tempat kerjaan bareng lu? Enggak, dia bilang dia nyusul. Oh, berarti dia nggak ada hari itu, nggak kerja. Nggak ada. Oh, oke, lanjut. Terus itu udah, gue nyampe di rumahnya, gue tanya sama bokap nyokapnya kan, Pak Bu, si A balik nggak nih gitu kan? Gak ada Bim, gitu kan. Oh, dia nggak pulang. Nggak pulang. Oke. Serius nih, gue bilang gitu kan. Tadi saya nurunin dia di situ tuh di Pondok Gede di hotel yang semalam. Saya kira tadi dia kesini dulu gitu kan. Tapi jarak dari situ ke rumahnya jauh? Lumayan lah, 10 menitan ada kayak gitu. Nah di situ keluarganya cerita, ya kan, dia bingung nyariin di chat nggak bisa, di telepon diangkat segala macam, udah kayak terus semalam emang kemana gitu kan. Gue ceritain juga ke bokap nyokap ini kejadian malam itu. Kejadian malam itu. Biar nggak salah tangkep gitu, biar kayak takutnya kan misalnya gue nyulik dong nggak pulang ya kan. Terus udah gue ceritain, kata keluarganya, yaudah kita cari bareng-bareng yuk. Udah ayo gue cari tuh. Jadi gue, bokapnya temen gue, bokapnya cewek sama temen gue yang bantuin gue nyetir nih, berempat lah tuh gue cari. Tracking nomor handphone, ya kan, ke daerah-daerah Pondok Gede sana lagi. Oh, nomor handphone lu? Nomor handphone gue. Oh, masih bisa hidup tuh, lu cek? Masih. Oke, terus? Kan habis itu udah, soalnya handphonenya juga masih hidup nih, ya kan. Nah habis itu ini handphone yang hilang itu? Ini sama sekali lagi ada, ya gitu. Tracking, karena mungkin malamnya gue mabuk ya, gue lupa gaknya yang mana. Oh, Aduh mana, pokoknya saya tuh bengkel. seinget lu aja. Ada bengkel depannya. Nah pas saya nyampe sana nih, bengkel semua. Mati lah. Wah gila, mana nih bengkelnya. Temen gue nyetu loh, inget Bim. Iya gue inget. Cuma kan susah ya, masih basian, masih konde deh, walau gue masih enak banget tuh. Gue sampai masukin tuh bengkel atu-atu. Tapi itu berarti lu udah balik kerja atau memang izin di tengah-tengah. Oh,
cabut. Jadi kondisi memang masih Gini dah, masih nggak jelas deh ya kan? Tapi ketemu akhirnya? Nah enggak. Oh enggak. Terus habis itu salah satu teman gue cewek juga di sana, gue suruh coba lu pancing gitu. Lu bikin nih orang kesini gitu. Gue bikin bapaknya juga ada di sini gitu, di tempat kerja gue itu. Nah udah jadi settingannya segala macam rupa nih, setelah kita susun bareng-bareng berat. Gue bilang gini, lu kasih tau dia kalau sampai jam 7 nggak ada barang gue, kita mau urus ke hukum gitu ya kan. Gue udah gimana ya saat itu, kayak udah hopeless lah gitu. Oke. Ya kan, karena kerjaan anak gue berantakan, gue terancam kehilangan pekerjaan itu dan lain-lainnya banyak deh kayak gitu. Ya kan, udah habis itu nggak lama si temen gue yang cewek ngobungin ke mereka, dibalas ada nih handphone yang ketemu yang iPhone. Siapa tuh? Si kru gue yang sama mantannya ini. Oke. Difotoin handphone ini SNK. Oh ada. Ya udah bro sini, ya udah dia jalan ke situ kan. Dianterin. Oh. Dia Berani dia ngalibinya dibawa temennya yang malam berempat itu. Kayak terus apa namanya, pokoknya orang udah kita gini-gini nih kata dia gitu, biar handphonenya balik. Oke, yuk gak apa-apa, udah kepegang dong nih handphone sama STNK gue. Itu sih yang lumayan sangat-sangat penting buat gue ambil ada dulu gitu barangnya kan. Oke. Karena di handphone kerjaan, STNK mobil. Tapi satu handphone lu gak ketemu. Satu gak balik. Gue tanya kemana nih yang satu, gue bilang gitu kan. Kata dia kayak belum ketemu nih, tapi kita masih tetap nyari gini-gini, anak-anak yang lain juga nyari kok gini-gini. Oke. Anak-anak lain tuh teman-temannya dia. Iya. Oke. Yang ada pada saat malam itulah gitu. Ada. Gue ajak ngobrol, kok muter-muter nih jawabannya gitu ya. Teman-teman gue itu udah standby semua tuh, udah kayak, karena kita udah nggak usah fix dia yang ambil gitu ya kan. Kira di situ kita obrolin, nggak aku juga sama salah satu teman gue juga yang kerja bareng gue. Disundut di sini jangan dibikir rokok, disundut di sini mobil. Enggak, masih di tempat kerja nih. Oh. Tapi kerjaan udah selesai, tapi masih ngumpul Dia gitu. nggak ngelawan. Enggak, ada dia sendiri. Nggak sendiri. Dia nggak ini ya, nggak kayak apa namanya kayak. Wah apa nih gitu enggak? Iya, maksudnya nggak ngerasa kayak kalau orang nggak salah kan maksudnya. Iya. Iya kan? Yeah. Dia diam aja. Dia jangan pas di sini ya. Dia bilang ini, kakak Bims, kok main fisik nih, main gitu-gitu kata dia. Oh. Udah lu ngaku. Pokoknya ada kata-kata kayak gitu gue bilang. Lu? Ya, makanya cerita yang bener. Lu menaruh kecurigaan ke dia nih? Iya. Makanya cerita yang bener gue bilang gitu kan. Sama lu dari tadi soalnya beda-beda nih. Pelin-pelan. Gue biar kelihatan baik nih ya kan. Gue bilang sama temen gue itu, jangan sabar dulu. Padahal mah udah bergejolak juga tuh gue tuh. Ngobrol-ngobrol gak ngaku lagi. Sudut lagi betisnya deh. Gue bilang, udah sempat mau chaos tuh situ. Terus gue bilang, jangan di sini. Masih di outdoor tuh ya? Iya, kita keluar aja. Keluar tempat kerja itu, di luaran lah. Ya udah, set. Gue mau bawa nih, masukin ke mobil nih si mantannya temen gue ini. Taruh depan kantor polisi tuh, nggak jauh dari tempat kerja gue, ada kantor polisi emang. Gue berhenti di situ. Gue tanya lagi nih. Nah di dalam mobil gue tuh ada gue, si mantan temen gue, dan 3 orang temen gue. Jadi berlima tuh di dalam mobil tuh. Sama dia berenam? Enggak, sama dia berlima. Oh 5. Ya gitu kan. Habis itu udah sampai di kantor polisi. Lo mau ngaku atau langsung mau kesini nih, gue bilang gitu. Ya jangan di ini namanya jangan laporin polisi gitu. Ngomong udah gak jelas deh. Gue bilang, oh mabuk gue bilang gitu kan. Gue bilang, oh mabuk gue. Enggak gak mabuk kan. Ya udah kita tesurin gimana nih, berani gak? Gue bilang gitu kan. Ada kantor polisi nih deket nih, gue bilang. Karena gue berhenti bener-bener di depan kantor polisi itu kan. Ya agak senang dikit sih sebelum. Ya pokoknya intinya dia tahu itu kantor polisi. Tahu, gede banget. Terus kata dia, takut tuh, dia takut tuh, udah mulai goyang tuh. Nah salah satu temen gue yang tadi menyundut dia itu nggak tahan lah lama ya. Tuh panas langsung pendek. Langsung karena sebelahan dia di tengah nih, kanan kiri temen gue langsung dedak aku. Yang lain kepancing juga nih. Oh langsung lu beri tuh? Enggak, yang lain yang di belakang. Tapi diapit nih. Tapi lu belum tahu kalau dia ngambil. Kita masih neken dia buat dia ngaku. Karena kalau kita urutin jalur cerita itu
ada kejanggalan lah gitu. Lo karena kejanggalan disikat lah belakang sama temen lo. Iya. Terus gimana terus? Soalnya kalau sebenarnya ceritanya panjang ya, cuman kan ya mengingat biar nggak terlalu makan waktu banyak juga nih ya. Sehingga cerita udah dari depan kantor polisi itu gue pindahin ke parkiran deket tempat kerja gue itu, ya kan. Di situ gue udah gak tahan lagi tuh, ini kan. Lo habisin tuh dia. Nah, gue sikat situ langsung tuh. Gue sikat situ. Jadi dia belum ngaku. Belum. Lo antem tuh. Gue antem karena gue yakin udah dia nih di dia tuh kayak gitu, ya kan. Dia nggak ngelawan. Enggak. Dan kalau dia bener dia ngelawan dong. Iya, dia diam aja. Dia diem aja. Dia diem aja kayak ya tetep gitu ngomongnya bolak-balik aja gitu. Akhirnya dia ngaku nggak? Akhirnya Gue penasaran banget ini. opsi terakhir dari aku tuh ya, kepalanya gue masuk gua tutupin plastik, kaos, gue lakban tuh. Serius lo? Gue lak matanya sih tapi. Serius? Gue lakban, gue bawa cabut, gue bawa ke Depok, nih. Yang jauh kan dari sana lah gitu. Gue bawa ke Depok, gue berhenti lah. Pas udah nyampe Depok tuh gue berhenti di GDC. Gue nggak ada belakang lagi. Belum ngaku juga. Terus pas gue ke belakang niatnya gue mau ngambilin dia kaos, ya kan, buat dipakai nih gitu. Karena kaosnya robek gitu kan. Pas gue buka bagasi, wah ada tumbler nih gitu. Terus gue pegang, ternyata ada isinya nih. Nah, efek tangan gue tiba-tiba kayak set masuk ke tengah nih dari bagasi, set. Kan dia di tengah nih posisinya. Begitu tuh langsung gitu kan. Tumbler lu ini dong. Besi gitu. Besi ya lumayan lah tuh. Berdarah dia. Langsung. Berarti lu udah melakukan kekerasan sebelum dia Iya. maling. Tapi lu pede karena dia maling. Di sepanjang perjalanan itu ngomongnya makin ngaco, makin menyudutkan dia justru. Oh, dia emosi. Karena gue masih apal nih 4 orang yang semalam ini namanya siapa-siapa aja tuh gue masih apal. Gue bilang telepon teman-teman lu, gue ngomong gitu kan. Lu telepon yang ada nih. Telepon beneran. Ini sih ini sama gue nih, gue ceritain dah segala macam gitu kan. Nah akhirnya si temen ini bilang di mana handphonenya, di telepon nih, aja. Baru nih si goblok ini ngomong ada sama si cewek itu, dia bilang. Terus di situ langsung gue bilang, temennya kaget ngomong, astagfirullah, ampun, gini kan, gue bilang. Dia makin kesel lagi dong, ya kan, wah ngehe lu udah tuh, gue bilang sama temennya gimana nih, terserah lu deh Bim, gitu. Yang penting jadi polisi kan gitu kan. Udah habis gue sekatin tuh bawok. Buat temennya gak angkat tangan tuh. Temennya angkat tangan. Gue bilang, buat apaan itu handphone-nya, gue bilang gitu kan. Yang Android udah pas kejual nih, cepet gitu kan. Ya. Iya si B hamil 3 bulan. Makin like ini gue. Cewek Dibuntingin sama doi ini. oh Makin like gue. Ngehe gue kan, temen gue dibuntingin. Gue bilang goblok gue gitu sih kan. makin panas dong. Makin panas sama temen-temen gue udah antemin lah jebak. Tapi lu belum tahu tuh duit buat apa. Belum tahu. Dijual apa itu buat apa maksudnya kan? Setelah pukulin gue udah ada mandi dikit. Gue bilang itu duit buat apa sih? Gue Tanya. buat aborsi ya, gue bilang gitu kan. Lu tanya gitu kan? Langsung gue tembak gitu. Gue bilang iya. Makin lagi sama temen-temen gue. Wow, udah saya bro. Udah parah deh. Ntar gue kasih lihat fotonya, tapi nggak ya buat lo pribadi aja lah ya. Nggak apa-apa, di blur aja lo. Tuh lu keluarin aja di blur. Ya berarti dia beneran udah maling, ambil duitnya itu buat aborsi. Iya, dia ngambil handphone gue buat dijual, duitnya buat ngaborsi nih. Oke, gokil juga tuh orang. Makanya lu pede untuk ngantem tuh anak tuh. Iya, kan sepanjang perjalanan omongannya dia cuma gitu-gitu doang tuh. Yang memberatkan dia justru semua keterangannya dia. Dia bilang dia mau bawa, udah ada deknya ini, ditelepon lagi, pas udah diceritain, ya semuanya malah berbalik. Ya selalu aja udah gitu. Ya udah akhirnya begitu udah, gua rasa udah cukup, udah biarin deh. Ikhlasin aja gue bilang. Handphone hilangnya udah nggak apa-apa, hilang udah. Ya udah jadi duit. Yang jelas arah yang mana udah tahu nih, ya kan. Terus, gua bawa ke kantor polisi Depok nih. Masih panik tuh dia di situ, pas gue bawa kantor polisi ya kan. Lo mau masukin, lo mau selin gitu. Oke. Terus udah pas sampai kantor polisi Depok, Pak mau lapor nih. Kenapa mas? Gitu kan kata polisi kan. Set, dia kan sebelah gue nih.
maling gitu. Oh, Maling. lu kayak bawa maling gitu. Iya. Mau masuk ke belakang aja ada gitu kan. Lu bawa belakang. Ke belakang. Nah pas udah di belakang itu Itu kondisi dia ditutup masih enggak? enggak udah gue Berdarah tapi. darah masih. Oh, terus Terus pas udah di belakang ketemu polisi lagi, nama mas maling gitu. Ini kejadiannya di mana gini-gini. Gue jelasin banget. Wah kalau itu nggak bisa di sini mas. kenapa? Beda area. Oh, jadi dia nggak bisa ditangkap di Depok. Nggak bisa. Oh, Harus lapor ke sana ke Pondok Gede. gede. Cuman kata si bawa polisi ini, cuman kalau misalkan emang mau apa diproses sana, ntar kan ribet mas. Ribetnya karena barang handphone gua kan jadi barang bukti lagi nih. Gue bilang wah iya jadi ribet juga ya. Handphone, mobil jadi Barang bukti terus sita gitu maksudnya. ya Ya pokoknya buat bukti lah bukti gitu kan. ya, Oke. wah rumit. Ya udah deh gue bilang gak apa-apa lu gue maafin gitu kan. Yang penting lu jangan kayak gitu lagi lah. Gue bukan kayak gitu lah. Gue cari ngobrol baik-baik gitu kan. Nah sebelum kantor bos di Depok itu kan rumah sakit kan. Dia bilang ayo udah kita ke rumah sakit dulu. Ya gue teman-teman gue deh sebagian udah ke rumah gue nungguin gue di sana, sebagian ikut gue kan. Udah gue bawa ke rumah sakit biar dibersihin semua luka-lukanya. Gue urusin tuh pendaftarannya segala macam lah gue urusin. Gue cantumin nomor telepon ceweknya ini di form pendaftaran gue itu ya kan. Habis itu teman-teman gue nanya, lu udah dimalingin kok masih urusin ke rumah sakit sih gitu kan. Gue bilang ya kasihan buat apa biar dia dibersihin luka-lukanya. Gue bilang gitu. Landingnya tuh anak lu masukin ke Rumah sakit. bukan ke kantor polisi. Tapi ada tapinya nih ya kan. Dia udah rebahan nih, udah dibersihin nih lukanya set. Lagi mau ditindak lanjut lah tuh biar mukanya di yang menjol-menjol yang robek-robek dijahit segala macem lah. Kata dua orang temen gue, lu yang bayar juga? Ya kagak lah, kalau mitra keluarga main mahal ya gitu. Lu tinggal aja Gue tuh. tinggal aja. Terus temen gue yang dua ini kan sempat ngeliat juga tuh di UGD. Ditanya nih sama si maling ini, jangan tinggalin dong mau kemana gitu. Temen gue yang dua ini jawabnya mau ngerokok di depan. Habis itu juga pulang. Ini masih bisa dengan logo begitu request tuh maling. Gimana tuh? Iya, maksudnya jangan ditinggalin gitu kan. Iya. Gitu. Udah gitu, udah. Gue nggak tahu deh besoknya dia gimana. Sama satu lagi. Ternyata pas dia di kejadian itu, dia kan punya handphone nih. Awalnya dia ngomong gak pernah punya handphone. Lu mau tau handphone nomor siapa? Handphone temennya juga buat ngojek dibawa sama dia. Kan saking kandasnya gitu. Nah, lo kalau mau punya duit kerja jing. Berarti dia ngecot Banyak yang digocek sama dia. punya AP temennya juga. Oh, tapi yang jadi pertanyaan gue nih satu nih. Di jam itu kan ini kan kurang lebih 24 jam ya kan? Dia Berarti duitnya belum sempat dipakai buat aborsi dong. gak ngerti duitnya ada di mana dan gue nggak. Baru mau rencana aborsi gitu. Apa mungkin hari itu dia aborsi atau gimana lo nggak tahu? Kalau yang gue tangkap tuh gue udah diincer tuh ya. Oke. Diincar secara finansial ya. Ya enggak barang-barang gue juga kali ya. Iya, maksudnya mau diambil buat itu kan. Makanya dia bikin skenario seperti itu. Berarti lo nggak ada niat untuk masukin ceweknya karena kan otaknya mungkin di dia. Biarin aja. Nah, apa yang lo ambil hikmah dari Lesti kita hari ini? Kalau lo kenal orang baru, jangan terlalu baik sama orang itu, ya. Jangan mudah percaya sama orang itu. Dan tetap yang ketiga nih yang paling penting nih, jaga diri aja. Jujur kok enak men deh. Itu true story Bimo. Jadi intinya ya, kayaknya love story juga ya. Artinya demi cinta rela ngambil barang ya kan ya buat aborsi. Bukan demi cinta, tolol sih sebenarnya. Demi kebodohan. Ya bodoh karena cinta ya, cowoknya bodoh, cowoknya juga bodoh ya kan ya, akhirnya kan. Jadilah cinta pembodohan. Oke Besti, episode kali ini sampai sini aja. Menarik kisah lo, ntar kita bisa ngadirin narasumber lain ngomongin kisah-kisah seru. Karena ini kita gak ngomongin cuma horor, misteri, apapun itu kita ngomongin yang memang benar-benar true story. Dan buat teman-teman semua yang misalkan lagi ada kasus dan pengen speak up, bisa di sini juga. Iya sih. Mungkin bisa kayak biar lega. Ya mungkin gak nyelesain masalah, tapi setidaknya lega. Dia ada tempat buat cerita gitu. Kayak gitu sih. Oke, jangan lupa buat subscribe yang belum pernah subscribe. Gue pengen komen, mungkin teman-teman punya cerita yang menarik ataupun punya cerita yang sama kayak gini, ataupun punya ide diapain tuh cewek selanjutnya. Komen di bawah.
Dan thank you udah nonton Besti hari ini. See you. Jangan lupa itu tuh. Oh ya kalau lo ngerasa punya empati lah sama Bimski, tekan aja tombol terima kasih dan kling. Banyak Support gue terus. support dia. Thank you dan bye-bye. Dah.